dengan mengalihkan bilangan biasa, bilangan ratusan dengan puluhan atau puluhan dengan satuan, itu mengalihkannya biasa saja. Jika ada 0 juga ikut dihitung, kita ikut kalikan. Nanti langkah yang terakhir adalah tinggal meletakkan tanda komanya. Nah, kemudian untuk latihan saya berikan 5 soal ya. Nanti kalian pakai untuk latihan di rumah. Ada 5 soal ya. Kalian kerjakan nanti. Ini untuk soal pertama 0,2 dikali 0,15. Ya, langkahnya nanti sama. Kalian kalikan seperti biasa. Kalian abaikan dulu tanda komanya. Tanda komanya tidak usah ditulis lebih dahulu. Nanti pada saat terakhir sudah ketemu jawabannya, ketemu hasilnya, baru kita tempatkan tanda koma seperti pada contoh. Itu ada ini nomor 2 40 dikali 0,025 dan nomor 3 2,4 dikali 5 dan seterusnya. Kemudian untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang soal-soal yang terkait dengan perkalian desimal, soal cerita ya, soal cerita tentang perkalian desimal. Contoh soal seperti ini. Setiap adonan roti membutuhkan 0,35 kg gula pasir. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa kilogram gula pasir yang dibutuhkan? Penyelesaiannya adalah, ya, kalian perhatikan di sini sudah ada angka-angka yang kita perlukan untuk kita selesaikan. Di sini ada angka 0,35. Kemudian di sini ada angka 2,5. Penyelesaiannya adalah kita tulis dulu kalimat matematikanya. Nomor 1. Kalimat matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5. Kemudian kita selesaikan 0,35 dikali 2,5. Untuk cara yang ini, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan langkah mengubah menjadi bentuk pecahan biasa lebih dahulu. Sehingga 0,35 berubah menjadi 35/100, sedangkan 2,5 menjadi 25/10. Baru kita kalikan pembilang kali pembilang, ya, pembilang kali pembilang. 35 dikali 25 hasilnya 875, sedangkan 100 dikali 10 hasilnya 1000. Sehingga pecahan biasa yang kita dapatkan adalah 875/1000. Jika kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,875. Sehingga jawaban dari soal di atas adalah, jadi gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875. Nah, ini salah ya, ini bukan on. Nah, ini yang benar adalah kilogram. Ini kilogram, bukan on. Ya, ini bukan on ya, salah ini, salah ketik ini Pak Guru ini. Jadi kita ganti jadi kilogram. Itu untuk contoh yang berikutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi pembagian desimal. Kita masuk ke materi pembagian desimal. Pembagian bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah bilangan desimal tersebut menjadi bentuk pecahan. Ya. Jadi pada pembagian bilangan desimal itu langkahnya adalah, untuk langkah yang pertama itu kita pakai cara mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh ya, di sini ada contoh 0,45. Salah. 0,4 kita bagi dengan 0,25. 0,4 kita bagi dengan 0,25. Ya, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis lebih dahulu 0,4 dibagi 0,25. Kemudian masing-masing kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,4 menjadi 4/10. Sedangkan 0,25 kita rubah menjadi 25/100.
Nah, kemudian setelah kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, tanda bagi, ya, kita tulis kembali. Untuk menyelesaikan ini, tanda bagi akan kita rubah menjadi tanda kali. Seperti kemarin yang sudah saya terangkan pada perkalian dan pembagian pecahan biasa. Kita tulis kembali 4/10, kita tulis terlebih dahulu 4/10. Kemudian tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali. Tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali dengan syarat pecahan yang ada di belakangnya tanda bagi harus kita balik, sehingga 25/100 menjadi 100/25. Ya. Jika tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali, maka pecahan yang ada di belakangnya kita balik, sehingga soalnya menjadi 4/10 dikali 100/25. 4/10 dikali 100/25. Hasilnya adalah 4 kali 100 yaitu 400. 10 dikali 25 250. 4, sehingga hasilnya adalah 400/250. Bilangan 400/250 ini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan ya. Karena ini nilai bilangan ratusan. Kita bagi dengan 10. Kita bagi dengan 10 ini menjadi 40. 250 kita bagi 10 menjadi 25, sehingga kita sederhanakan menjadi 40/25. Bilangan 40/25 juga masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Jadi 40 dibagi 5 hasilnya 8, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi 40/25 hasilnya 8/5. Berubah menjadi 8/5. Nah, karena soalnya dalam bentuk pecahan desimal, maka kita akan mencari hasilnya juga dalam bentuk pecahan desimal. 8/5 kalau kita rubah menjadi pecahan desimal akan lebih mudah jika penyebutnya kita rubah menjadi angka 10. Nah, ini kita jadikan angka 10. Jadi bilangan yang ada angka nolnya. Jadi bisa 10, bisa 100 atau 1000. Angka dari yang paling dekat dengan angka 5 adalah 10. Tinggal kita kalikan 2 ya. Jadi 5 supaya kita jadi angka 10 itu pecahan 16/10 kita rubah ya, akan kita rubah menjadi bilangan desimal 1,6. Kemudian berikutnya itu menyelesaikan soal yang terkait dengan pembagian desimal. Contoh ya, Siti membantu ibu membuat kue. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Siti memiliki 1,6 kg tepung. Berapa adonan yang dapat dibuat Siti? Untuk menyelesaikan soal ini, ya, langkah pertama adalah kita tulis lebih dahulu 1,6 kita bagi dengan 0,2. Langkah pertama 1,6 dibagi 0,2. Kemudian langkah kedua adalah kita tulis 1,6 dibagi 0,2 dan kita rubah menjadi bilangan atau menjadi pecahan biasa. 1,6 menjadi 16/10, 0,2 menjadi 2/10. Setelah kita rubah menjadi pecahan biasa, kita tulis kembali 16/10 ya. Tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali dengan syarat pecahan yang ada di belakangnya tanda bagi kita balik sehingga menjadi 10/2. Yang awalnya 2/10 menjadi 10/2. Sehingga sama dengan hasilnya ya, diperoleh 16 dikali 10 hasilnya 160. 10 dikali 2 hasilnya 20. Sehingga pecahan biasanya menjadi 160/20. 160/20 kalau kita bagi itu akan kita sederhanakan menjadi 16/2. Hasilnya adalah 8. Sehingga jawabannya adalah, jadi banyaknya adalah 8 adonan. Jadi banyaknya adonan yang dapat dibuat oleh Siti adalah 8 adonan. Jadi ada beberapa latihan soal cerita ya. Nanti kalian juga dikerjakan, kalian
Tidak perlu dikumpulkan ke Pak Guru. Tapi kalian harus tahu ini ada 4 soal. Kalian harus bisa memperkirakan soal mana yang merupakan perkalian pecahan, baik itu pecahan biasa atau desimal, atau manakah soal yang merupakan pembagian. Kalian bisa mengetahui itu dengan cara membaca soal tersebut baik-baik. Kalian perhatikan soalnya, kalian cermati soalnya, kalian baca baik-baik, nanti kalian akan mengetahui soal tersebut itu adalah soal perkalian atau pembagian. Nah, contoh ya nomor 1 ya. Ini latihan soal nomor 1. Lantai sebuah ruangan berbentuk persegi panjang. Panjangnya 6,1/4 meter dan lebarnya 4,4/5 meter. Tentukan berapa meter luas lantai ruangan tersebut. Kalian perhatikan, di sini ada soal yang berbentuk persegi panjang. Ada kalimat yang menunjukkan bentuk kalimat tersebut adalah persegi panjang, bentuk lantai ruangan tersebut. Kemudian ditanya luasnya. Jadi kalian harus mengetahui luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka soal nomor 1 adalah soal perkalian. Jadi kalau kalian kerjakan nanti langkahnya adalah 6,1/4 kita kalikan dengan 4,4/5. Jadi kalian cermati dulu soalnya itu seperti apa. Nanti kalian akan mengetahui soal tersebut adalah bentuk perkalian atau pembagian. Nomor 2 juga demikian. Sepotong tali panjangnya 1 meter. Tali itu dipotong-potong masing-masing panjangnya 5/20 meter. Berapa potong tali yang diperoleh? Nah, ada kalimat dipotong-potong ini, dipotong. Maka sama saja nomor 2 itu menyelesaikannya dengan cara dibagi. Ya. Berarti nanti cara mengerjakannya adalah 1, ini 1 meter ini dibagi 5/20. 1 meter ini dibagi 5/20. Itu langkah untuk mengerjakan nomor 2. Coba nanti nomor 3 dan nomor 4 coba kalian kerjakan ya. Kalian cermati sendiri. Nomor 3 dan 4 itu yang merupakan perkalian yang mana, yang pembagian yang mana. Demikian materi Pak Guru pada hari ini. Kita lanjutkan materi untuk berikutnya minggu depan ya. Nanti untuk materi yang baru, yang materi setelah pembagian dan perkalian bilangan desimal ini. Jika ada yang tidak difahami, nanti kalian bisa tanyakan ke Pak Guru pada saat pembelajaran di rumah atau di sekolah nanti jika kalian sudah masuk kembali ke sekolah. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.